setiap kali saya masuk kamar mandi, yang selalu keingetan tuh wajahnya dia gitu. Iya. Itu yang agak janggal menurut saya. Itu berbulan-bulan, Mas. Artinya jaraknya apa namanya? Jangka waktunya lama gitu. Saya pikir ini ada apa sih ya gitu istilahnya. Di 1 minggu pertama saya risih banget, Mas. Kita tuh mandi, keramas, kan kalau ngebilas sampo tuh kadang kita merem gitu, Mas. Ngindarin sampo masuk mata gitu kan istilahnya. Setiap kali saya merem, itu ada dia, Mas. Gue punya salah apa sama lu ya? Apa waktu mandiin gue salah pegang gitu? Kasus awal dia kan kejerat narkoba, Mas. Sampai akhirnya ketangkep, terus dia sakit, terus sampai akhirnya ya meninggal gitu, Mas, istilahnya. Dari runtunan peristiwa ini kan kita bisa ambil hal baik tuh bahwasannya kita yang masih hidup, ya kalau punya orang tua yang udah meninggal, jaga diri dah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bade di channel Jelajah Malam. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat jauh, yaitu dekat dengan studio, yaitu Mas Rian. Apa kabar Mas Rian? Alhamdulillah baik, Mas. Pada kesempatan kali ini Mas Rian akan bercerita tentang atau mengisahkan tentang apa ini? Iya sih. Kebetulan karena saya tinggal di samping rel kereta api gitu, Mas. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang apa namanya, sekiranya di luar hal normal gitu, Mas, istilahnya. Menemukan apa nih? Ya kayak apa namanya, potongan-potongan lah gitu yang Oke, oke. sekiranya ketabrakan di situ depan Oh, rumah istilahnya kayak gitu. mhm. Terus juga saya juga mau ada cerita di mana ibu saya mimpi bertemu sama encing gitu dengan keadaan baju yang compang-camping lah istilahnya. Yang ternyata di mana mimpi itu berkelanjutan gitu, Mas. Dan Sampai sekarang. sampai sekarang. Dan mungkin ada teror di situ ya? Iya, kurang Oke, lebih Mas. kayak gitu. Cukup dulu sebagai malam semuanya. Bagaimana cerita selengkapnya? Silahkan dimonggoin. Ibu saya ini tinggal ya di satu pemukiman gitu. Yang dimana pemukiman itu dekat sama rel kereta api gitu, Mas. Nah, saya kecil di sana gitu. Terus juga ya sampai sebelum ya terakhir tinggal di sono tuh pas mau nikah lah gitu. Saya baru pisah sama ibu lah gitu istilahnya. Ya ada satu ketika karena sok tahuan saya lah gitu. Waktu itu kejadian tuh mungkin kurang lebih tahun 2006 atau 2007 lah gitu, Mas. Saya masih SMP dah waktu itu. Ya kayak gitu, kebetulan ayah saya dulu kerja jadi security, Mas. Jadi dia berangkat malam, pulang subuh lah gitu istilahnya. Setiap kali dia mau pulang atau mau berangkat, dia selalu lewat rel gitu. Karena emang akses dari rumah ke tempat kerjanya tuh paling deket, salah satunya lewat rel gitu istilahnya. Jalan pintas lah istilahnya. Maksudnya pakai motor apa jalan kaki nih? Jalan, Oh, jalan kaki. jalan kaki. Oh, heeh. Pernah satu ketika orang tua nih pulang dari dinasnya lah gitu, Mas. Terus pulang, biasa dia lewat rel gitu. Jadi di samping rel kereta api itu ada jalan setapak gitu, Mas, dulunya tuh. Sebelum sekarang kan udah jadi jalan jalan apa ya? Agak agak dibesarin lah gitu jalannya. Dulu jalan setapak gitu. Almarhum tuh selalu lewat kalau pulang lewat bawah rel gitu, Mas. Samping rel gitu istilahnya. Dia jalan lewat situ sampai pada satu ketika dia ngelihat ada eceran daging gitu, Mas. Di depan rumah persis, depan rumah persis. Sampai pada akhirnya ya dia ngelangkah-langkahin lah gitu istilahnya, ya masuk rumah gitu. Terus sayup-sayup gitu saya waktu masih tidur gitu, Mas. Oh, ayah pulang nih gitu kan dalam hati. Pas pulang dia langsung ibu kan bukain kunci rumah tuh, Mas. Terus langsung, "Bu, Bu, udah masuk-masuk." "Ngapa ya?"
udah masuk, kunci aja pintunya gitu. Kunci deh tuh akhirnya. Bilangin anak-anak, ntar kalau udah pada bangun jangan pada naik ke atas gitu. Jangan naik rel maksudnya gitu. Emang ada apaan ya? Itu ada yang ketabrakan gitu. Nah cuman pas ayah sama ibu lagi diskusi ini saya nggak bangun tuh mas, cuman tahu kalau ayah pulang nih. Selesai itu udah dah, saya nggak ngeh gitu. Saya tidur lagi lah gitu istilahnya. Udah dah tuh ceritanya pas kisaran kayak jam 7-an tuh saya bangun nih mas istilahnya. Waktu dulu kan SMP emang masuk siang, tapi ada les komputer zaman dulu tuh mas. Ada les komputer jam 9 pagi. Bangunlah saya jam 7 gitu. Ya biasa dah gitu, kita mandi, sarapan, nih kok depan rumah berisik banget ya gitu. Karena emang pintu kan, karena pesan ayah tadi, pintu rapet tuh mas. Apa namanya, orang tua nggak ngebuka pintu sama sekali. Yang depan ya? Yang depan. Saya ngintip dari jendela, rame amat, ada apa sih bu? Gitu. Itu ada orang tabrakan yang gitu. Ayah lu no tadi pulang jaga, ngelangkah-langkahin gitu kan. Terus akhirnya, oh iya bu, iya karena mau udah dibawa kali no gitu. Orang udah ada polisi, udah ada macem-macem tokoh lah gitu mas. Udah ada RT segala macem gitu. Oh gitu ya, udah dah. Ya saya kan mau keluar nih mas, mau les komputer itu. Udah saya buka pintu segala macem, udah pamit lah sama orang tua gitu. Nah saya dilihat di situ ada teman-teman tadi mas, di pinggir-pinggir rel gitu kan. Cuma emang jaraknya agak jauh sama saya. Wah banyak anak-anak nih, udah diangkat kali nih gitu pikir saya. Kalaupun emang ada gitu istilahnya. Naiklah saya ke atas rel. Saya naik tuh sambil makan roti yang 2000-an mas. Saya naik gitu. Kok itu apaan ya gitu kan? Karena kita belum pernah ngeliat apa namanya ya, yang lihat hal-hal begitu lah mas istilahnya. Itu apaan ya? Kok putih-putih begitu ya gitu istilahnya. Terus saya tegesin, saya urut gitu ya. Saya ih itu kok kayak ada bahan celana gitu mas. Artinya masih serpihan-serpihan yang kecil-kecil yang belum diambil gitu mas. Akhirnya dari situ saya astagfirullahaladzim gitu. Akhirnya tuh roti rasanya nggak bisa ketelan mas. Akhirnya saya lempar itu juga, turun saya dengan apa ya, dengan nyesel gue naik ke atas gitu. Tadi coba gue dengerin omongan ibu gue gitu, jangan naik ke atas gitu. Akhirnya ya udah, dari situ saya ngerasain kayak apa ya, di depan komputer waktu les juga kebayang itu mas, cacaran daging itu gitu istilahnya. Sampai kita nggak fokus lah gitu. Nah dari situ saya udah sama sekali nggak, kalau ada dengar tabrakan lo deket rumah lu Yan, ayo lihat, ya lu aja dah, gue di rumah aja. Kalaupun saya lagi di luar nongkrong gitu ya, tabrakan Yan deket rumah lu Yan, lu aja dah, gue di sini aja gitu. Ini sering ya mas ya? Kalau dulu iya mas, Sering ya. setahun mungkin bisa 3 atau 4 kasus gitu. Tapi pas udah dipagerin kayak sekarang nih, udah jarang sih, udah jarang. Ya ada juga gitu mas, sekiranya yang ini sih jadi kayak horor juga sih mas, menurut saya pribadi gitu. Apa namanya, ya selang dari beberapa tahun setelah kejadian saya ngelihat ceceran itu lah istilahnya. Ada juga cerita temen saya gitu mas. Temen saya nih temen nongkrong gitu ya, sebut aja si A lah gitu ya. Si A ini emang orangnya jahil mas. Pokoknya dia orangnya berani terus juga jahil gitu. Sering banget kalau ketemu orang tuh ngejailin orang lah gitu. Pernah satu ketika ada kejadian ya tabrakan lagi mas gitu. Kebetulan emang deket rumah gitu. Nah dari situ kabarnya malam mas, ketabrakan katanya sih kereta terakhir gitu istilahnya. Cuman baru dilihat di situ pas kisaran mau subuh gitu istilahnya. Karena emang dulu kan kalau bukan orang situ asli lewat rel serem mas. Karena dulu kan sebelum dipagar kayak sekarang tuh pohon pisang aja sama rel kayak pada nunduk gitu mas. Artinya arah pohon pisang pada rel gitu. Serem dah gitu istilahnya. Kalaupun orang nongkrong di situ ya maaf dah gitu. Biasanya emang orang yang lagi ngerjain yang enggak gitu. Kayak kita kadang apa namanya, dengar kabar ada orang lagi minum-minum loh di atas gitu kan. Terus lagi pacaran loh di atas kan, kayak gitu istilahnya. Nah, dari kejadian itu apa namanya, kabarnya mas, penemuan yang kecelakaan ini katanya itu tanpa busana mas. Dan rumornya itu katanya mereka berdua secara posisi lagi tiduran celentang gitu ya di atas jalur roda kereta gitu loh mas. Rumornya ya, ini gosipnya gitu istilahnya. Gosipnya kayak gitu.
Sampai akhirnya ya udahlah gitu kan. Ya saya mah pribadi cuma denger doang gitu Mas, nggak mau ngeliat deh gitu. Nah teman saya yang jahil ini datanglah dia ke sono ngeliat. Dia pengen tahu nih bener nggak sih ini orang katanya yang ketabrakan maaf deh gitu nggak pakai baju gitu Baju. kan katanya cewek cowok gitu. Akhirnya dia ke sono deh gitu. Dia ngeliat di foto-foto nih Mas akhirnya sama dia. Di foto-foto gitu istilahnya zaman dulu belum ada WA lah gitu Mas. Kita broadcast masih dari tongkrongan ke tongkrongan gitu Mas. Ya, Istilahnya ya, nih ya. yang tadi tadi kan gitu-gitu Ah, istilahnya. ah. Ya, dia kita nongkrong kadang di PS, kadang di warung, kadang di rumah temen gitu kan. Selalu dia bawa itu HP istilahnya. Ya, dari kejadian dia foto-foto kayak gitu, apa namanya, satu hari gitu ya, satu hari dari kejadian itu, besoknya dia sakit Mas. Hmm. Saya dengar kabar kalau dia si A sakit men gitu, sakit apaan gitu, nggak tahu dah gitu. Soalnya apa ya rumahnya? Ah biarin aja lah gitu, paling sakit batuk pilek besok juga udah kemarin lagi kan gitu kan istilahnya Mas. Akhirnya sampai 3 hari kabarnya masih sama Mas, masih sakit nih anak nih istilahnya kan. Cuman mau main ke sono kok kayak berat gitu, biarin dah gitu. Emang sakit apaan sih? Nggak tahu deh sakitnya mah nggak jelas katanya. Dia ngerasain kayak badannya tuh kayak orang habis kuli gitu Mas. Sakit-sakit gitu Hmm. semuanya. Hmm. Apa namanya sempet bapaknya bawa dia buat berobat. Ya cuman batuk pilek doang gitu sakitnya. Tapi ini kok ekstrim gitu. Dia ngerasain sampai dia mau bergerak ngambil air ke dapur itu susah gitu. Sampai dia di stokin katanya sih air aqua tuh sama obat-obatan dia lah gitu. Ya beberapa hari nggak bangun gitu kan aktivitas mulai terganggu dan Mas. Istilahnya orang-orang yang kayak teman-teman sekolahan gitu kan pada nanyain gitu termasuk guru, ini Iya. kemana nih anak kok Hmm. apa namanya nggak sekolah-sekolah gitu. Akhirnya ya singkat cerita katanya ada ustadz ustadz kampung situ lah Mas. Istilahnya main ke rumah dia gitu. Pas main nanya gitu, lu dari mana Don? Apa namanya? Lu dari mana gitu? Kok bisa kayak gini gitu? Yang nggak dari mana-mana Pak gitu. Saya ya selama sakit ya di rumah aja gitu kan istilahnya. Enggak, sebelum lu sakit gitu, kali lu ngejailin apa gitu, ngerjain apa. Ah, enggak Pak gitu, saya biasa ya nongkrong-nongkrong aja gitu sama anak-anak gitu, enggak gimana-gimana gitu. Lu inget-inget dah, lu habis ke tempat mana gitu, kali lu main ke kebun mana gitu, atau lu main ke rumah angker apa gimana gitu. Kalau yang begitu-begitu mah, paling saya motoin itu sih Pak, yang kemarin ketabrakan di sono gitu, pas tikungan gitu. Lu motoin? Iya. Masih ada fotonya? Masih. Bapak mau ngeliat? Enggak, saya bukan mau lihat gitu kan istilahnya. Bisa jadi ini gitu penyebab daripada penyakitnya gitu Mas Hmm. istilahnya. Menurut cerita sih kayak gitu gitu. Terus akhirnya coba dah sekarang lu hapus fotonya, abis lu hapus lu ambil air ke dapur. Aduh Pak, boro-boro saya ngambil air ke dapur gitu ya. Saya ngambil air ke meja aja badan sakit banget. Iya emang dah kata dia. Ya udah dah, gua ambil air ke dapur itu. Akhirnya Ustadz ini ngambil air ke dapur. Terus menurut penuturan teman saya si A ini, katanya airnya dibaca-bacain lah gitu Mas. Hmm. Dibaca-bacain segala macam gitu. Dia suruh minum deh tuh. Kata dia kejadiannya ya jam 10 siang lah gitu ya Ustadz nih main. Itu sore akhirnya nih anak udah main Mas. Udah nongkrong bareng lagi gitu sama kita di PS gitu. Udah sembuh. Udah sembuh gitu. Artinya kan emang ini bener kata Tapi akhirnya itu dihapus fotonya. dihapus sama dia pas Ustadz itu nyuruh udah hapus dah fotonya habis itu kan mau dibikin air kan Ah, dihapus akhirnya sama dia ah, ah. selesai itu ya udah normal lagi kita nongkrong lagi gitu bareng-bareng Iya. terus akhirnya nggak lagi dah gua kata dia nggak lagi dah gua foto-fotoin begituan katanya karena dari situ ya udah mungkin dia kapok buat jahil kali istilahnya Iya, iya iyalah. Ya mungkin ada entitas yang nggak terima kali ya, mungkin dengan kayak gitu Mas apalagi itu kayaknya foto-foto yang mungkin tidak pantas lah ya, iya seperti betul itu. kadang kita yang masih hidup aja ya punya foto aib lah bahasanya gitu Iya, ya Mas iya, iya. di kamera temen kan kalau diupload suka kayak hapus apa lu ngapain sih ngupload yang itu kan Iya, gitu kan istilahnya iya, kadang-kadang temen suka enggak biarin aja biar lu malu kan gitu kan iya, terus kita ngebales nih Mas kan biasanya kita bales udah gue cari lagi nih foto aib lu terus gue upload ke sosmed biar lu malu juga kan gitu kan istilahnya iya, kayak kita kayak balas dendam kecil ke temen gitu walaupun itu buat lucu-lucuan gitu iya. saya tuh pernah punya pengalaman daripada cerita ibu gitu Mas. Mm, Ibu nih punya kebiasaan kalau dia nih setiap kali bulan Sya'ban gitu, mm, deket-deket mau puasa, sering banget Mas
diimpiin sama orang-orang yang udah meninggal gitu, khususnya saudara-saudara gitu, Oh, keluarga dari ibu nih. keluarga Iya. dari ibu Tapi yang maupun sudah dari ayah gitu, yang sudah meninggal. meninggal. Iya, iya. Iya, pernah ada satu kejadian gitu, di mana eh, mimpi itu di dalam mimpi itu gitu, ibu ini dimimpiin sama encing gitu mas. Kalau bahasa Betawi itu apa namanya sebutannya encing ya. Kalau untuk tante lah gitu Oh, istilahnya. tante, Tante tante istilahnya. ya. Jadi bilang gitu, Yan, belum lama ibu nih diimpiin sama encing gitu. Encing lu nih di dalam mimpi ibu duduk di samping sumur, Hmm. terus pakai pakaian compang-camping gitu. Terus ibu dalam mimpinya tuh kayak dia istighfar ya baca-baca apalah gitu mas yang bisa dibaca gitu. Kok kayak gini ya? Lu kenapa ya Cing? Lu kenapa ya gitu? Kok bisa kayak gini gitu istilahnya? Tapi mohon maaf sebelumnya aku potong Mas. Mhm. Encingnya Mas Rian ini sudah lama meninggal. Kalau untuk tahun kurang lebih dari mimpi ibu ini Hmm. 3 tahun kurang lebih. Oh iya. 3 tahun. Kayak gitu dia cerita ke saya gitu mas. Dari gambaran ini saya ngambil apa namanya? Ngambil gambarannya tuh kayak kok begini ya? Biasanya ibu tuh selalu ngimpin sesuatu yang enak-enak gitu mas. Ya, yang bagus-bagus gitu Bagus-bagus ya. kayaknya. Ini si A beginian kabarnya, alhamdulillah badannya gemuk gitu. Ibu didada-dadahin apalah macem-macem lah gitu mimpi ibu itu mas. Tapi kali ini beda mas. Oh, berarti Bedanya emang ibu ini sering ya dimimpiin? sering, Iya, iya. agak lumayan sering dah pas bulan Syakban tuh gitu. Cuman ya kita nggak mau berpikir jauh-jauh gitu mas. Mm-mm. Artinya ya udah bu, namanya orang udah nggak ada ya kita doain aja dah gitu. Ya iya siang gitu. Ibu juga nggak terlalu gimana-gimana, namanya cuma mimpi ya iya. Udah deh tuh, akhirnya kita nggak ngebahas itu lagi gitu mas. Ya berjalan dah waktu gitu mas, kita puasa, lebaran gitu, sampai dengan mau bulan-bulan haji lah gitu mas istilahnya. Ya dari situ ibu juga ada satu cerita yang gak enak gitu mas. Mm-mm. Dimana ibu saya ini kan tukang peyek mas. Kalau dia mau bikin peyek tuh kadang yang disuruh belanja adik saya gitu. Kebetulan adik saya keponakan sama suaminya tinggal satu rumah nih sama ibu. Oh iya. Kayak gitu. Nah akhirnya dari situ ya ceritanya ibu apa namanya inisiatif naruh ini duit di bawah toples ceritanya. Terus dari situ ngomong lah ke adik saya, agak nanti sebelum ibu pulang kerja beliin bahan PE ya gitu. Ibu ada pesenan soalnya nih gitu kan. Oh, maksudnya ditinggal biar nanti kalau yang belanja itu Mm-mm. tahu emang tempatnya di situ Iya, gitu ya. iya Gitu kayak ya. kayak gitu mas. Dan emang itu jadi kebiasaan gitu Mm-mm. mas. Ibaratnya ya udahlah gitu kan. Akhirnya adik saya nih nyari nih duit ke kamar Mm-mm. tempat naruh apa tempat ibu naruh duit gitu. Dari situ adik saya nyariin kok nggak ada ini ya kata ibu dibawa toples gitu kan. Ini toples udah diangkat udah dibuka isinya tetap nggak ada gitu mas duitnya kemana ya. Udah kayak gitu udahlah gitu. Cuman adik saya nih nggak inisiatif gimana gimana akhirnya ya udah dia diem aja di rumah gitu kan. Sampai ibu pulang kerja. Terus akhirnya ibu nanyain deh tuh ke adik. Gak belum belanja gitu. Oh. Belum bu gitu. Ibu naruh duit di mana sih gitu. Ega cariin kok nggak ada tadi gitu kan. Itu di bawah toples gitu kan katanya. Ah nggak ada bu. Udah akhirnya ibu sama adek masuklah kamar cari tuh duit. Iya ya tadi ibu taruh sini gak gitu. Tadi siapa yang main? Ada bu keponakan apa namanya cucu dari almarhumah encing encing gitu kan Oh, itu. Encing yang dimimpiin ibu Yang tadi. nyimpin Ya, ibu. maaf. Heeh. Mm-mm. Akhirnya waduh apa iya dia ya yang ngambil gitu. Terus siapa lagi selain dia? Enggak dia doang. Kepan main kejar-kejaran sama dia doang tadi masuk ke kamar ibu gitu. Kepan ini nama anak adik saya gitu mas. Mm-mm. Aduh gimana ya. Akhirnya ibu inisiatif nih ke warung terdekat rumah gitu mas. Akhirnya di jalan ke sono karena emang udah kenal deket lah gitu istilahnya. Eh, Ibu ke warung terus dia nanya ke tukang warungnya. Din, tadi lu ngeliat cucunya itu nggak? Almarhum mancing gitu. Iya bu, tadi jajan ke sini gitu kan. Oh gitu, boleh lihat pecahan duitnya nggak? Boleh bu gitu. Ada sini masih. Emang nggak bu? Enggak, gue mau lihat gitu. Akhirnya dikeluarin tadi mas ceritanya duitnya kan. Ini bu. Aduh bener ini kayaknya. Kayaknya emang ini gitu. Oh, ibu meyakini bahwa itu Iya, uangnya ibu. uangnya ibu Iya, hafal istilahnya. kan ya mungkin ya. Karena emang ibu tuh kebiasaannya kalau duit-duit bagus suka dipakai belakangan gitu mas Iya. istilahnya kayak kayak gitu.
"Emang apa Bu?" "Enggak, gue kehilangan duit," kata dia gitu. "Duitnya 100.000 Bu?" "Iya, kayaknya itu deh Din." "Iya sih Bu," gitu. "Saya juga ini curiga, kalau nih anak kok lebaran udah jauh masih megang pecahan duit gede gitu. Ditambah dia nih tadi neraktir teman-temannya Bu di sini pada makan bakso gitu kan istilahnya. Yah bener dah duit gua pisan ini mah gitu." Itu satu Mas, Mhm artinya mhm poin daripada mimpi Ibu tadi tentang cing yang mhm bajunya compang-camping lah mhm istilahnya. mhm. Nah dilalanya Mas, itu kejadian siang gitu ya, menjelang sore lah gitu. Sore setelah asar itu, anak daripada almarhum mancing saya tuh 2 orang ketangkep polisi Mas. Anaknya encing, Anak anak kencing, kandung ya? anak Oh, kandung. Nah, dua-duanya? dua-duanya ketangkep. Ya ceritanya sih katanya dia lagi ada di dalam apa namanya kamar, terus Mhm tiba-tiba ada orang rame yang ngebawa dia aja lah gitu mhm istilahnya. mhm. Di situ kan saudara bertanya-tanya istilahnya, "Ini ada apa sih ya?" gitu. Ya cross check lah ibu kan, akhirnya ke rumah saudara yang ditangkap ini gitu. Pas sampai sono katanya, "Iya Bu, bocah main begituan lagi dah," gitu bahasanya. Dia nih yang satu jadinya tuh kayak pemakai, yang Mhm. satu kayak pengedar gitu Mas, Oh, narkoba. narkoba. Cuman secara jenis saya nggak tahu gitu Mhm ya Mas. mhm mhm. Katanya sih kabarnya yang satu mah diborgol Bu gitu, yang satu enggak, cuman di apa sih, pegangin tangan terus dibawa ke mobil lah gitu istilahnya. Nah ini kan kalau kayak gini jadi timbul asumsi liar Mas, kayak berarti yang satu nih pengedar nih gitu, karena dia sampai diborgol gitu Mas. Nah yang satu paling pemakai atau ketemu barbuk lah gitu di tas apa gimana gitu istilahnya. Nah ini poin yang kedua menurut saya Mas, yang dari mimpi tadi tuh kayak, oh apa iya ya? Iya. Ibaratnya ini loh yang jadi pemberat dia di sana gitu Mas. Ini loh yang jadi gambaran bahwasannya anak dan cucu dia bermasalah di dunia, terus ngefek sama dia di sono gitu Mas, istilahnya. Mhm. Udah deh tuh akhirnya ya saya dengar cerita itu, datanglah saya ke rumah ibu gitu Mas. Ya kita ngobrol lah gitu, diskusi, terus saya bilang, "Apa iya ini ya Bu, cerita daripada gambaran ibu waktu itu?" Gitu kan istilahnya. "Ya nggak tahu deh Yan, bisa jadi sih," gitu, "tapi ya gimana ya, kita ya nggak bisa apa-apa," gitu Mas. Artinya buat nolong pun udah sulit dah kayak Iya gitu mah iya istilahnya. Kesoalnya kan dengar-dengar gitu ya, kebanyakan udah pada main duit gitu Mas istilahnya. iya, kalau Buat udah hukum seperti itu ya. iya, udah ribet dah istilahnya Mhm kayak gitu. mhm. Nah, berjalan deh gitu Mas, beberapa bulan akhirnya saya nggak tahu gimana ceritanya, bebaslah 2 anak ini Mas, 2 saudara saya Oh, ini, akhirnya bebas. dibebasin Mhm kayak gitulah. mhm. Prosesnya saya nggak paham dah gitu. Akhirnya dari situ, apa namanya ya, ini kan 2 orang kembar Mas, Mhm. yang Oh, satu kembar? kembar, Mhm. yang satu kita panggil A, yang kedua kita panggil B lah gitu Iya ya. iya, mhm. Nah yang B ini Mas, ternyata dia tuh ngidap, apa namanya ya, penyakit darah tinggi Mas, Oh, darah tinggi. darah Mhm tinggi mhm. ibaratnya. Pernah satu ketika dia ini kerja Mas, kerja tuh dia, apa namanya, kayak kalau orang ikut bis tuh apa sih Mas? Kenek Kenek, kenek bener ya, bener. kondektur gitu Iya, ya, mhm mhm. dia ada tarikan ke daerah Puncak Bogor nih Mas ceritanya. Ada orang nyewa bis ke dia gitu dan dia ngenaikin lah ke sana gitu. Nah pernah ya satu ketika penuturan daripada supir ini, dia emang pernah pingsan waktu itu sebelum dia, apa namanya, sebelum kejadian yang menurut saya ini, apa namanya, kejadian luar biasa lah gitu Mhm Mas mhm istilahnya. mhm. Kayak gitu, akhirnya ceritanya dia jalan ke puncak lah gitu. Nah di sana dia ngilang nih Mas. Si Ngilang? iya, si B ini almarhum ya kita Heeh sebut ya, heeh heeh. karena emang orangnya udah meninggal gitu. Mhm. Si B ini ngilang Mas, dari rombongan anak-anak bis gitulah. Kan biasanya kalau supir sama kenek tuh suka nongkrong Ngumpul bareng gitu ngumpul Mas, ya, iya heeh ibaratnya. heeh heeh. Ini kok, apa namanya, si B ini kemana ya? Kok ngilang gitu ya? Akhirnya panik kan tuh, supir bis sama kenek-kenek yang lain, karena emang dia pernah pernah ikut sebelumnya gitu, terus pernah pingsan gitu Mas, di tempat yang orang nggak banyak tahu gitu lah istilahnya. Dia takut nih kejadiannya sama gitu Mas. Akhirnya dicari deh tuh Mas. Dicari nih katanya yang nyari tuh nggak ketemu gitu Mas. Mmm. Sampai pada akhirnya itu kejadian kalau nggak salah dia dari sore kisaran jam 7 habis isaan lah gitu.
Ketemu-ketemunya lagi tuh jam 1 malam, Mas. Nah, ketemunya ini dia ada di dalam kamar mandi, Mas. Jadi, apa namanya, orang-orang Pilas itu juga ikut nyari gitu istilahnya. Nah, pas udah sampai pencarian terakhir lah gitu, orang Pila ini curiga sama kamar mandi yang belum jadi, Mas. Kebetulan di Pila itu ada, apa namanya, kolam renang. Terus kolam renang tuh kan suka ada, apa namanya, kamar mandi ganti gitu ya istilahnya. buat bilas ini Buat bilas, orang. kayak gitu. Nah, akhirnya dia curiga nih, gue tadi udah lewat sini nih, kata tukang, apa namanya, pilanya nih. Gue tadi udah lewat sini ya. Ini keran air sama lampu nyala dari tadi nih. Dari awal pencarian nih istilahnya. Iya. Akhirnya, apa namanya, dia inisiatif, dia ngintip ke atas, Mas, katanya. Mungkin ada lubang ventilasi Ada gitu ya. lubang ventilasi, dia intip ke atas. Lah, kok itu ada kaki ya gitu. Iniannya dia posisinya celentang, Mas. Celentang gitu. Akhirnya pas dibuka, apa namanya, dibuka dikit gitu pintunya, dipaksa sama dia, diintip, wah jangan-jangan ini nih gitu Yang istilahnya. dicari-cari. Yang dicari-cari. Jangan-jangan ini nih istilahnya. Akhirnya udah dia ngabarin ke teman-teman bisnya dia lah gitu ibaratnya. Terus akhirnya yang ngubungin keluarga yang ada di sini lah gitu istilahnya. Ngubungin, itu juga bukanya nunggu dari kakaknya almarhum ini, Mas, yang meninggal. Si A tadi. Iya, enggak sih, B. Kakaknya ada lagi beda. Oh, beda lagi. Bukan kembarannya, bukan. Oke. Akhirnya udah nunggu sampai dia, apa namanya, jam 1 malam tuh. Akhirnya mau nggak mau didobrak kan tuh istilahnya, Mas. Dibuka paksa. Tapi sebelumnya mereka perjanjian, pokoknya kalau ada apa-apa kita jangan ramein sini ya. Soalnya di villa ini ada tamu gitu istilahnya. Oh iya Takut sih. ntar kalau Berarti mereka ini mengantar tamu yang nginep di villa itu di ya? villa, Oh, iya, kayak gitu. Jadi ada rombongan 2 bus lah gitu, Mas, istilahnya. Iya. Kayak gitu. Iya, ya udah. Akhirnya didobrak paksa. Ya emang udah kaku, Mas, di situ. Almarhum tuh Udah meninggal. istilahnya. Dia meninggal tuh bulan Desember tahun 2025. Artinya ya tahun kemarin lah gitu. Masih 7 bulan kali ya. Iya, belum ada setahun, betul. Iya, kayak gitu. Ini dari sini saya berpikir lagi, ini kacaan apa lagi nih dari mimpi ibu saya gitu, Mas. Kok kayak gini ya? Ternyata benar gitu, Mas. Artinya ibu ini mimpi bukan mimpi kosong gitu istilahnya, Mas. Kayak gitu. Udah dah tuh ya berjalan lah gitu, Mas. Sampai pada proses mau pemakaman nih istilahnya. Saya dapat kabar itu almarhum meninggal tuh jam 1:30 malam, Mas. Di grup keluarga besar tuh ada yang share gitu, kayak tulisan innalillahi bla 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 gitu, nama si B gitu kan istilahnya. Lah saya kaget lah, ini kan orang kemarin belum lama ketemu gitu, belum lama ngobrol bareng kayak gini gitu istilahnya, kok dapat kabar begini. Saya sampai ngechat, ini yang benar gitu kan. Terus bener, kabarnya lagi dibawa ke sini, apa namanya, jenazahnya gitu kan. Terus akhirnya saya bangun istri, kasih kabar itu juga gitu kan. Terus akhirnya saya sepakat sama istri buat masak mie dulu yuk, ntar habis masak mie kita baru tidur lah. Lah kamu nggak kesono? Kayaknya pagian aja deh gitu. Iya, kayak udah malam juga. Udah malam, terus udah juga. Pagi dia malah pagi ya. Iya, udah hampir pagi ya. Nah, jam 2. Maksudnya agak siangan aja deh kesono gitu istilahnya. Lagi dibawa kan jenazahnya gitu dari Bogor mau ke sini gitu. Ya udah ya. Akhirnya istri tuh ke dapur lah, Mas. Dia apa namanya masak mie gitu. Saya di ruang tengah gitu. Lagi buka HP gitu sambil ngecek-ngecek kabar itu kan istilahnya, sambil ngechat saudara-saudara yang lain gitu. Itu dilalanya rumah saya ada yang ngetok, Mas. Ada yang ngetok itu tok tok tok. Tapi suaranya tuh nggak jelas, Mas. Fokusnya di mana gitu. Jadi kayak suara ketiup angin gitu. Kalau secara apa namanya barisan rumah gitu, Mas, tetangga-tetangga situ tuh rumahnya berdekatan, Mas, dempet-dempet gitu. Pun kalau emang dia orang gitu ya, artinya kan punya bahasa, Mas. Iya, Artinya dia salam gitu, terus permisi gitu, atau apalah gitu istilahnya. Atau manggil nama kadang. Iya, biasanya. Kalau tetangga juga kan pulang biasanya, Bu, Assalamualaikum, apalah gitu, bahasa-bahasa dikeluarin sama dia. Tapi kok ini enggak gitu. Ini lama gitu. Hanya suara doang. Akhirnya sampai istri dari dapur ke ruang tengah, Mas, ada yang ngetok pintu kayaknya. Istri juga dengar? Istri dengar.
Itu denger juga Mas. Mhm. Terus iya sih emang gitu. Ini saya dalam hati habis nerima kabar gini kok ada yang ngetok pintu ya, ini ada apa gitu istilahnya. Akhirnya apa namanya, ya udah biarin aja gitu. Oh, Paling juga dibiarin? saya biarin, paling juga tetangga kali pulang kemalaman apa gimana gitu. Udah dah tuh ceritanya nggak lama mie jadi nih Mas. Mhm. Ya kita ngobrol lah gitu, ngobrol, kita ngaduk mie lah gitu. Diketok lagi Mas. Suaranya tetap sama ya, artinya nggak jelas gitu. Nih kesana kemari suara entar di depan pintu gitu. Kita main lihat-lihatan sambil ngaduk mie gitu kan. Ada lagi Mas yang ngetok. Iya ya. Udah bukain sana lihat. Kalau emang ini tetangga biar kita pasti gitu. Ini tetangga lagi ya pulang kemalaman apa Mhm. gimana gitu ya Mhm. istilahnya. Kalau emang tamu kita ya udah gitu istilahnya. Udah nggak usah lah, biarin aja gitu. Saya udah punya feeling kayaknya ada arah ke sini gitu Mas. Ada Ya. arah ke almarhum B ini Mhm. gitu Mhm. istilahnya. Mhm. Cuman ya udahlah biarin. Saya cuma ngebatin dalam hati, iya ntar gua sono gitu. Kayak Mmm. gitulah kurang Mhm. lebih. Mhm. Akhirnya dari situ nggak lama kita makan selesai ya tidur lah gitu Mas. Sampai pagi lah gitu. Ya saya ngelayat ke sana lah gitu istilahnya. Terus juga ya alhamdulillahnya bisa bantuin eh, bantuin apa? Ikut mandiin Proses gitu Mas. pemakamannya lah ya, Iya, proses. sampai selesai gitu Mhm. istilahnya. Mhm. Ya dari situ kejadian itu apa ya istilahnya? Saya kayak digentayangin Mas. Setiap kali saya masuk kamar mandi yang selalu keingetan tuh wajahnya dia gitu. Iya. Itu Mhm. yang agak janggal menurut saya. Itu berbulan-bulan Mas. Artinya jaraknya apa namanya? Jangka waktunya lama gitu. Mhm. Saya Mhm. pikir ini ada apa sih ya gitu istilahnya. Di 1 minggu pertama saya risih banget Mas. Kita tuh mandi, keramas, kan kalau ngebilas sampo tuh kadang kita merem gitu Mas. Mhm. Ngindarin sampo masuk Iya mata gitu kan iya, heeh istilahnya. heeh. Setiap kali saya merem, itu ada dia Mas. Apa namanya? Emang tuh bentuknya nggak kelihatan kayak orang ada gitu Mhm. istilahnya enggak. Mhm. Tapi yang aneh saya setiap kali nyiram pala tuh muka dia gitu. Ini ada apaan ya gitu. Padahal sebelumnya juga nggak mikirin dia Enggak, ya sama ya. sekali enggak. Mhm. Mhm. Pun kalau emang ada saudara yang meninggal, ya kita biasa gitu Biasa. Mas. Biasa aja gitu, nggak gimana-gimana gitu. Saya sampai berpikir tuh selama seminggu itu kayak gue punya salah apa sama lu ya? Apa waktu mandiin gue salah pegang gitu? Apa waktu semasa hidup gue punya utang? Apa ada omongan gue yang nyinggung lu gitu ya? Ya kalau gitu gue minta maaf dah gitu. Apa namanya ya? Gue di sini cuman bisa ya belajar ngirim doa doang gitu Mas. Nggak bisa berbuat lebih gitu. Gue mohon maaf dah. Ya kayak kayak gitu. Saya terus kayak gitu Mas. Ngebatin sendiri, ngebatin sendiri. Ini gue cerita kemana ya? Istilahnya yang cocok. Saya udah pernah juga cerita ke istri ya cuman bilang, ya doain aja Mas gini-gini segala macem. Iya. Ya umum lah gitu istilahnya. Tapi yang gue rasain nggak umum ini istilahnya. Ya selang beberapa bulan gitu lah Mas. Mulai dari Mas. Mhm. Masuk ke saya juga cerita-cerita yang sekiranya belum tuntas almarhum jalanin gitu. Kayaknya arahnya ke situ gitu Mas. Jadi apa namanya? Ada cerita kalau almarhum nih apa namanya? Gosipnya Mhm. udah pernah nikah Mas. Mhm. Gosipnya gitu ya. Gosipnya dia udah pernah nikah, terus juga udah punya anak, tapi tinggal nggak satu rumah gitu Mas. Kayak Iya kayak iya. gitu. Mhm. Nah saya juga sering lah saya diskusi sama orang tua sama ibu gitu. Kalau ada kejadian-kejadian saudara yang gimana-gimana, ibu selalu cerita ke saya gitu. Karena emang berhubung ayah saya juga udah meninggal lah gitu Mas istilahnya. Jadi teman ceritanya ibu ke saya gitu istilahnya. Pernah emang satu ketika seingat saya gitu, ibu tuh pernah cerita sebelum kejadian ini gitu ya Mas. Kayak gitu Mas. Artinya kalau almarhum ini udah pernah nikah yang gitu. Tapi orang encing saya nih, almarhum encing saya nggak terima gitu Mas. Oh, iya iya Mungkin iya. ya, mungkin Nggak apa namanya? setuju Nggak, ya gitu ya, itu lebih ke kayak situ ya? kayak gitu. Heeh. Nggak setuju apa ada hal lain yang sekiranya ya nggak bisa diterima sama orang tua lah gitu Mhm. Mas. Mhm. Saya nggak Mhm. kurang begitu paham lah gitu. Soalnya pernah satu ketika almarhum B ini bawa istri sama anaknya tuh ke rumah encing saya gitu Mas. Artinya ke rumah orang tua si B gitu. Ya kayak orang normal lah gitu Mas. Mau bawa apa namanya istri sama anaknya Iya main ke rumah orang tua iya gitu kan iya, istilahnya. heeh. Akhirnya ya dia ketemu gitu. Gosipnya juga di pertemuan itu encing saya kayak nggak terima kalau anaknya si B ini cucunya dia gitu Mas.
kayak gitu. Apa namanya, almarhum B ini bilang, ke anaknya gitu, "No, ada Nek, no," gitu, "salim gi sama Nek, salim gi sama Nek," gitu. Nah, gosipnya di situ Neknya nih nolak gitu, Mas. "Enggak, apaan lu? Lu mah bukan cucu gua," gitu bahasanya. Nah, kita di sini kan bisa narik kesimpulan, Mas, bahwasannya emang yang pertama nggak disetujuin gitu ya, tapi pernikahan udah terlanjur kelaksana gitu istilahnya. Itu hal yang sangat saya sayangkan gitu, Mas, istilahnya dari sosok encing saya gitu, kayak, "Kok begini ya? Harus kayak gini," gitu istilahnya. Ya akhirnya kayak gitu, ya udah dia ngejalanin kehidupan normal, artinya si B ini tetap tinggal sama encing saya, Mas, sama ibunya dia gitu, di Depok. Mhm. Nah, istrinya ini tinggal di daerah Puncak Bogor. Kalau ketemu ya di luar gitu istilahnya, nggak dibawa ke rumah Oh, tapi istilahnya. statusnya masih suami istri ya, Nah, waktu itu ini ya? juga masih rumor, Mas, Oh, iya iya. bahwasannya dia beneran nikah atau Mhm enggak mhm gitu mhm. istilahnya. Iya iya iya. Tapi dari pengakuan si B ini, almarhum B, dia bilang, "No, ada Nek," gitu kan. Mhm. "Coba, apa namanya, salaman sama Nek," gitu. Kayak gitu, gitu. Ya pada akhirnya, ya kejadian ini berlangsung lama gitu, Mas. Sampai pada kejadian, ya almarhum ini meninggal gitu istilahnya, dan, apa namanya, istilahnya dia nggak bisa nyatuin, apa namanya, anak dan istrinya dia Iya. ini kayak kakak sama adiknya yang lain gitu istilahnya. Kan kalau kita tuh tinggal di, apa namanya, Depok tuh kalau saudara orang Betawi tuh selalu deket gitu, Mas. Rumahnya nggak jauh-jauh dah istilahnya gitu. Jadi kalau dia ngelihat saudara sama saudara pada bawa anak, bawa istri gitu, mungkin dia ada rasa kepengenan kali, Mas, Heeh. istilahnya. Cuman karena hal tadi, akhirnya dia milih, "Ya gua kayak gini aja dah," gitu istilahnya. Nah, saya di sini nangkep, Mas, mulai-mulai nangkep kayak, apa ini ya gitu, eee, almarhum B ini pengen anaknya tuh diakuin sama keluarga besar di Depok gitu, Mas, istilahnya. Bahwasannya, "Ini keponakan lu loh," gitu, Iya. "Ini anak gua loh," gitu, "Tolong dah, lu anggap aja dah," gitu, "ini sebagai keponakan, ini sebagai saudara," gitu. Artinya kalau suatu saat kita, ada apa-apa kan bisa ngabarin ke sini gitu istilahnya. Kayaknya ini gitu, Mas. Cuman yang jadi pemberat saya tuh, kalau saya ceritain ini ke, apa namanya, sepupu-sepupu saya gitu, adik atau kakaknya almarhum B ini akan jadi hal yang bertentangan, Mas. Karena mereka semua tuh kebanyakan pro ke omongan encing, Kunci. almarhum encing saya tadi gitu istilahnya. Kayak nggak terima juga gitu istilahnya. Ya kayak kayak gitu, Mas, nih kalau saya obrolin nggak bisa gitu. Nggak bisanya entar pasti lu susah buat nerima. Yang ada hubungan gue sama lu malah renggang gitu. Entar gue dicap sok tahu, entar gue dicap sok ngerti apa segala macem gitu. Secara usia mereka udah pada lebih tua daripada saya gitu, Mas, istilahnya. Ini kan hal yang bertentangan gitu ya. Akhirnya ya lagi-lagi saya ketemu ibu ngobrolin hal ini gitu, Mas, istilahnya. Nah, dilalanya saya mau bawa cerita ini ke ibu, ibu dapat info dari kakaknya almarhum B ini, Mas, istilahnya. Kakaknya cewek gitu. Ceritalah ke ibu, cerita ya, apa namanya, apa yang saya dapat gambaran dalam hati dan pikiran saya tuh bener, Mas, di situ. Ya ceritanya kurang lebih kayak tadi yang saya jelasin gitu, Mas, istilahnya. Kalau dia udah pernah nikah, Bu, gitu. Cuman ini nggak tahu gitu istilahnya, Statusnya. statusnya iya bener apa Mhm. enggak gitu. Mhm. Terus nikahnya resmi apa enggak gitu. Kok waktu kemarin si B meninggal kok dia nggak kesini, nggak bawa anaknya gitu istilahnya. Oh, nggak ke situ pas waktu dia meninggal. Jadi dia cuman sekedar, apa namanya ya, WA atau nelpon gitu, cuman ngabarin ya begitu-begitu ya, turut bela sungkawa apa Mhm. segala macem, Mhm. tapi kok lu nggak kesini gitu. Kalau emang lu pernah nikah sama adik gua gitu, harusnya kan dia kemari, Bu, gitu. Waktu, apa namanya, kakaknya almarhum B ini cerita ke ibu saya Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Terus ya ibu ngasih masukan, ya ya udah sekarang kalau udah kayak gitu, salah satu cara mastiin ya lu ketemu gitu kan. Ketemu sama dia, diomongin baik-baik gitu istilahnya. Kalau seandainya dia nuntut soal keuangan atau apa gitu, ya kita di sini bukan orang punya gitu. Mudah-mudahan dia ngerti keadaan kita gitu. Kalau dari situ kan kita bisa ya nganggap kalau ini juga saudara gitu loh, Mas, istilahnya. Akhirnya, tapi tetep, Mas, dari keluarga almarhum B ini, kakak-kakaknya ini nggak bisa terima gitu. Saya juga nggak tahu alasannya apa gitu.
Mungkin ada suatu informasi yang sekiranya saya belum dapat dari situ kali istilahnya. Ini kok bisa kayak gini gitu istilahnya. Cuman kan ini gua gitu bahasanya yang kena apa ya istilahnya kepesenan gitu Mas istilahnya. Ini repot nih masalahnya. Ini makin runcing, ini makin jelas gitu Mas. Kalau apa namanya? Berdasarkan cerita yang saya runtunin tadi gitu Mas dan informasi yang saya dapat gitu. Ini kan bener kan kayak gini adanya gitu istilahnya. Ini gimana cara ngomongnya? Saya sering Mas ngelakuin apa namanya? Pendekatan sama saudara-saudaranya almarhum B ini, tapi selalu gagal Mas. Gagalnya ini saya yang pertama jaga perasaan mereka gitu. Karena saya lihat dari kejadian 7 bulan ini setelah almarhum B ini meninggal tuh kayak semua udah berjalan normal gitu. Tapi menurut saya ini masih belum normal gitu Mas istilahnya buat saya pribadi gitu. Saya masih ngerasa dibayang-bayangin gitu istilahnya kayak ada pesen yang belum lu sampein nih gitu. Satu saat gue balik lagi ya gitu. Gue cross check apa segala macem gitu. Kayaknya dari sono tuh begitu gitu Mas. Mesenin ke saya gitu. Akhirnya lewat jelajah malam ini sih Mas, sebetulnya semuanya kebuka gitu. Baru tadi sore saya coba cross check Mas, saya beraniin diri gitu. Saya telepon salah satu kakaknya almarhum B ini gitu. Tentang informasi yang saya dapat baik dari orang tua saya maupun dari apa namanya? Informasi yang susah dijelasin lah gitu Ya, Mas istilahnya yang dari saya dapat. mananya gitu Iya ya. dari mananya gitu istilahnya. Kayak gitu. Saya Ini yang beraniin kakak diri. Rumbi yang cewek tadi tuh ya? Enggak, Ngubungi dia ya? punya kakak 2. Ini Oh, kakak yang keduanya. oh, Kalau yang cerita sama ibu tadi itu kakak yang pertama. oh iya. Kayak gitu. Akhirnya saya coba telepon dah gitu. Awalnya saya WA, "Teh lagi di mana? Lagi sibuk nggak?" gitu. Terus dia bilang, "Lagi di tempat kerjaan, ah. Ada apaan ya?" gitu. "Enggak, nggak apa-apa," gitu. "Iseng aja," gitu. "Emang A lagi di mana?" dia nanya gitu. "A lagi di rumah, Teh," gitu. "Rumah ibu apa di rumah daerah Limo?" gitu. "Di Limo, Teh," gitu. Nah, mungkin dia nggak puas kali dengan informasi itu Iya, Mas. iya. Ini aneh nih orang gitu kan istilahnya. Tanggung ya, Tanggung ya. tanggung ya. Akhirnya dia Mas di situ yang nelpon. Nah kan nih Hmm. akhirnya nelpon nih, alhamdulillah dah gitu. Bodoh dah, lu terima nggak terima, pokoknya gue nyampein ini dah gitu. Selebihnya terserah lu gitu. Iya, iya, iya. Pun kalau emang lu benci sama gue sekalian dah gitu. Di situ saya udah abis-abisan dah. Yang penting ini pesen nyampe gitu Mas Ya, istilahnya. karena juga buat Mas Rian juga mungkin kesehariannya jadi terganggu kan, Iya. dengan hal seperti itu. Heeh. Jadi setiap kali ngumpul keingetan dia mulu Mas. Iya, iya. Keingetan dia mulu gitu. Mm. Udah dah tuh akhirnya saya telepon dah gitu. Nanyain kabar, ya saya basa-basi dulu di awalnya gitu. Sampai pada akhirnya saya ke poinnya gitu Mas. "Teh, waktu itu yang pernah apa namanya ditelepon itu gitu ya. Teh, waktu itu yang pernah dapat kabar Teh, katanya almarhum B ini udah pernah nikah ya Teh gitu." "Belum ah, ah kata siapa?" gitu kan. Aduh ini masih masih mau nutupin Iya, nih iya, dalam hati iya, saya. iya. Terus saya langsung apa namanya ya, bawa nama ibu saya gitu buat Mm. jadi penguat gitu Mas. "Iya dah lu kalau sama gue masih bisa umpet-umpetan, tapi kalau gue udah bawa nama orang tua kayaknya lu terpasang jujur." Tadi saya. Akhirnya ya udah dia ngomong lah di situ. "Oh kayak gitu. Oh berarti apa namanya eh, kakaknya dia ini Mas yang saya telepon nih, oh udah pernah ngomong ya?" Kita anggapnya Teteh A gitu ya. Mhm. "Teteh A udah pernah ngomong ya sama ibu?" "Iya Teh, yang udah dengar semuanya dari ibu," gitu. "Oh iya A, jadi ya kayak gitu," gitu. Akhirnya dia mulai nih ngebuka Mas. Mhm. Nah ini ngejalur nih dalam hati saya gitu. Akhirnya dia ngomong, apa namanya, dia cerita di situ, ya abis-abisan lah gitu Mas. Sampai dia ngebuka, apa namanya, "Emang sih A," katanya, "selama ini mantan istri si B ini sering ngechatin Teteh gitu. Kadang-kadang ngasih tahu kabar anaknya almarhum B ini sekarang lagi begini, lagi begitu, artinya kadang lagi sakit, udah mau masuk sekolah nih, gini-gini segala macem lah gitu istilahnya. Sering kayak gitu, tapi Teteh selalu nantangin dia gitu. Nantang dalam arti tuh, ayolah kita ketemu gitu, kita ngobrol sejujur-jujurnya dah gitu istilahnya. Apa namanya, biar semuanya tuh lega gitu. Ini kan juga anak almarhum B ini katanya udah kangen banget sama bapaknya lah gitu istilahnya. Mau ngelihat makam lah sekurang-kurangnya gitu Mas. Biar kalau dia kangen juga apa namanya kita jelasinnya enak gitu Mas. Mhm, mhm. Kalau bapak udah nggak ada apa gimana lah gitu kita Iya. bisa ngasih penjelasan ke nih Mhm. anak kan gitu. Mhm. Dia selalu ngelak Mas di situ.
si mantan istrinya almarhum B ini Iya, ngelak. dia selalu ngelak. Ngelaknya itu menurut penuturan saudara saya tadi ini, kalau dia tuh sebenarnya udah nikah, Mas. Udah nikah lagi gitu maksudnya. Sekarang ini. Iya, sekarang ini udah nikah Iya. lagi. Makanya dia kayak kekunci sama lakinya gitu, Mas. Kalau dia mau main ke sono, takutnya nih ada apa-apa nih gitu. Jadi apa namanya, buat dia datang ke Depok juga susah gitu, Mas, istilahnya. Dia takut lakinya curiga atau gimana lah Iya, gitu iya. istilahnya. Kayak gitu. Nah, akhirnya ya kalau kayak gitu saya bilang ya diniatin aja teh gitu, dikuatin niat dia buat ketemu kita gitu. Ya teteh sendiri gimana gitu, kira-kira nerima nggak kalau seandainya bener ini apa anaknya almarhum B gitu istilahnya. Ya teteh sih nggak gila gitu, jujur kata dia. Teteh ini juga sering banget kata dia apa namanya ya dibayang-bayangin wajah almarhum B gitu. Teteh kalau waktu kehilangan encing, artinya kehilangan orang tua dia gitu, Mas. Teteh nggak terlalu berasa, emang sih sedih gitu, ngerasa kehilangan. Tapi secara jangka waktu tuh sedihnya nggak berlarut-larut gitu. Akhirnya seiring waktu tuh sudah nggak ada, Iya, sudah bisa biasa. nerima lah gitu, Iya, Mas, iya. istilahnya. Tapi kalau yang ini kok Teteh kayak ngerasa Teteh tuh belum pantas jadi kakak yang baik buat si almarhum B gitu, Mas, istilahnya. Teteh tuh apa namanya ya, segala macam bentuk kekurangan dicurahin lah Mas sama dia gitu. Ini sebenarnya ada apa gitu. Nah, akhirnya di situ saya cerita lah gitu, Mas. Dari kejadian saya nerima berita almarhum B ini meninggal, terus diketok, terus saya sering dibayang-bayangin, terus apa namanya, informasi yang apa namanya, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan yang saya alamin gitu, saya ceritain semua gitu istilahnya. Ternyata teteh saya ini juga ngerasain hal yang sama, Mas. Cuman dia mau ngomong ke adik-adiknya dan kakaknya ini berat. Beratnya itu sama sama saya, Mas, karena mereka kontrak dengan istrinya, istilahnya, istrinya almarhum B ini. Akhirnya dia milih nggak ngomong gitu. Akhirnya ya dipendem aja sama artinya saya sama dia tuh satu frekuensi gitu, Mas. Iya. Ternyata pas iya, ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gini gitu. Nah, di sini saya ngerasa ya alhamdulillah nih ternyata gua nggak sendiri gitu, Mas. Artinya ada orang dalam yang bisa gua andelin buat ngeyakinin yang lain gitu, Mas. Bahwasanya kalau almarhum di sono masih berurusan di sini gitu. Bahwasanya dia mau anaknya ini diakuin dah gitu, Mas, istilahnya sama keluarga-keluarga di sini gitu. Itu doang gitu. Artinya kita di sini jangan ngerasa keberatan gitu, Mas. Jangan dulu mikirin biaya ini, ntar dia minta biaya ini lagi, ntar ditanggung sama keluarga ini lagi, apa segala macam. Jangan kejauhan dulu dah gitu. Iya, iya. Dalam hati kita aja gitu, kita akuin dulu gitu, kita ngobrol baik-baik kayak gini gitu kan enak, Mas. Pun kalau emang ada kebutuhan ya dia kan gak seorang dua orang, Mas. Artinya saudara dia banyak, ayolah kita rembukan. Pun saya pribadi kalau sama hal gini insya Allah ayo dah gitu. Kita bareng-bareng kasarnya ya buat sama-sama apa namanya? Buat sama-sama enak lah gitu, Mas, istilahnya. Maksud saya kayak gitu. Saya bilang ke teteh saya ini, yaudah teh, sekarang kita berjuang bareng. Insya Allah dah di sono almarhum juga ngerasa agak lebih ringan gitu. Apa namanya dengan kabar kayak gini. Iya, kata dia. Alhamdulillah nih teteh juga apa namanya ngerasa seneng. Teteh tuh ngerasa yang pertama nggak sendiri, yang kedua juga apa namanya ya? Teteh tuh ngerasa agak sedikit lepas gitu beban Iya. teteh selama ini gitu. Soalnya teteh kalau ngadu ke yang lain pada dibilang udah doain aja namanya orang udah nggak ada, udah lu ikhlasin gitu. Terus apa namanya bahasanya kurang enak lah gitu Iya. Mas ke dia. Ya akhirnya gue juga ngedoain setiap selesai sholat kan gitu kan. Gue juga udah ngikhlasin kok gitu. Cuman gue nggak tahu ini yang jadi pemberat nih apa sih sebenarnya gitu istilahnya. Akhirnya ya kita diskusi lewat telepon tadi, ya deal lah Mas. Artinya urusan ini insya Allah ke depan mau kita lurusin gitu Mas istilahnya. Karena Iya, saya iya. pribadi udah dapat orang dalam nih Mas. Iya, iya, Satu iya. gitu. Kita tinggal ngeyakinin yang lain gitu. Dia juga mungkin ya dapat penguat dari luar gitu Mas. Artinya ini bukan gue doang kok yang ngerasain kayak gini gitu. Pas saya telepon aja teh, aduh lega banget deh gitu. Pas banget lagi nih ntar malam mau cerita ke jelajah malam kan gitu Mas. Iya. Artinya semua apa namanya ya, informasi yang saya terima insya Allah bulat gitu Mas. Bisa saya share ke sini gitu Iya, istilahnya. dan semoga nanti juga bisa
akhirnya menyambung silaturahmi ke Mhm. mungkin yang iya memang pasti dalam sebuah keluarga besar pasti ada sebuah masalah ya. Mhm. Tapi karena memang ini mungkin ada PR yang mungkin mulai dari ibu awal yang Mhm. dimimpiin dengan Mhm. sosok enjing yang compang-camping tadi, Mhm. akhirnya setelah itu banyak sekali rentetan peristiwa yang akhirnya Mhm. nyambung Mhm. ke ini sebenarnya ada apa ya, Iya kayak iya gitu iya. kan. Dan semoga Mhm. ya lebih baik lagi nih si istri almarhum B ini ya Mhm. malah syukur-syukur bisa melihatnya langsung di CM ini, jadi malah Iya. dia sebelum nanti atau mungkin pas kalau dari keluarganya besarnya Mas Rian ini Mhm. bisa menemukan dan ngomong, si istri almarhum ini bisa Mhm. paham dulu dengan sikapnya Mhm. Iya iya iya. keluarga Mas Bener Rian bener. kan seperti itu kan. Mhm. Jadi iya semoga lah sampai lah ya bisa aja Mhm. nanti terjadi sebuah ya solusi sih. Mhm. Amin, mudah-mudahan, Mas. Iya. Emang secara harapan saya pribadi kayak gitu, Mas. Mhm. Ini masalah ya cepet selesai gitu ya. Artinya yang keberatan, apa namanya, jadi keringanan gitu loh, Mas, istilahnya. Iya. Ya buat kita yang masih hidup juga gitu ya, artinya bisa punya gambaran gitu, Mas. Artinya dari kasus awal dia kan kejerat narkoba, Mas, Mhm. sampai akhirnya ketangkep, terus dia sakit, terus sampai akhirnya ya meninggal gitu, Mas, istilahnya. Dari runtunan peristiwa ini kan kita bisa ambil hal baik tuh bahwasannya kita yang masih hidup, ya kalau punya orang tua yang udah meninggal, jaga diri dah gitu, Mas. Iya. Itu sih pesan pribadi yang saya dapat gitu, Mas, dari rentetan peristiwa ini gitu. Jangan sampai orang tua kita di sono ngerasain nggak enaknya gitu. Iya. Kita ngelakuin sesuatu yang menurut kita enak di sini, tapi kan belum tentu pandangan orang tua di sono kayak gimana gitu, Mas, Iya, istilahnya. iya. Sampai pada akhirnya ya dari sakitnya dia ini yang ngebawa pada akhir hayatnya gitu, Mas. Ini kan yang ya yang luar biasa lah gitu. Peristiwa ini buat saya pribadi gitu istilahnya. Iya. Mhm. Mhm. Ya intinya semoga intinya itu yang Mhm. terbaik adalah bisa besok di apa ya namanya diskusi bersama tadi. Bener, saya sepakat dengan Mas Rian bahwa jangan jauh-jauh dulu lah kalau Mhm. masalah keluarga, masalah apalagi nih mungkin yang belum masalahnya aja belum jelas. Jadi Mhm jangan mhm. dulu langsung mikir ke yang mungkin tadi yang masalah mungkin Mhm. kekhawatiran ini nanti minta A, minta B, minta C gitu Iya kan iya iya, kekhawatirannya itu dia, Mas. iya Heeh kan yang heeh. akhirnya menjadi jadi seperti apa ya semacam menyepelekan. Mhm mhm Sedangkan mhm. ada satu atau dua hal yang mungkin ternyata ini ada hubungannya dengan orang yang atau yang sudah meninggal Mhm kan mhm gitu. mhm. Jadi harapannya kan kita kalau sudah meninggal ya sudah Mhm tenang mhm tinggal mhm. tinggal apa namanya, ya semoga ya intinya terbaik yang di sisinya. Tapi Iya ketika iya. ada kayak gini kan mungkin semacam kayak tanggungan ya yang mungkin Iya. belum selesai Iya gitu iya kan. iya. Dan Mhm ini mhm. mungkin tanggung jawab ataupun ini mungkin keluarga besar Mas Rian semoga bisa segera menyelesaikan inilah ya. Iya iya iya. Oke Amin amin. Ya oke. mudah-mudahan minta doanya gitu, Mas. Iya, heeh, Biar siap. cepet selesai semua, biar sono sini enak deh gitu. Iya. Oke, Mas Rian, Mhm terima mhm. kasih banget atas waktunya. Sama-sama sama-sama, Mas Bani. Jauh-jauh dari Sulawesi. Jauh Tetangga banget kita ya. ya, tetangga ya. Oke, cukup sekian dulu, Sobat Gajah Malam, karena berhubung waktu sudah pagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Bade dan Mas Rian. Mhm. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.